Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para mahasiswa Stayo ya, prodi PAI semester 6 yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah kita ketemu pada episode yang keempat dalam mata kuliah metodologi pembelajaran agama. Kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode kali ini ya, kita akan membahas bab 4 atau pertemuan yang keempat tentang metode pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Ya. Kita lihat bersama ya, topik-topiknya, apa saja yang dibahas itu dalam ini. Yang pertama adalah kita akan bicara mengenai hakikat metode pembelajaran. Ditinjau dari segi kebahasaan, ya, kata metode berasal dari kata Yunani, metodos, ya, yang terdiri dari kata meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan. Jadi metode berarti jalan yang dilalui. Secara lebih sederhana, metode dapat berarti cara kerja atau cara yang tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Sebagai ilustrasi, ya, saya berikan contoh. Kalau misalnya ada seorang ibu yang akan menyuapi bubur kepada anak-anaknya, kepada bayinya, ya, maka ibu itu adalah sebagai guru atau sebagai pendidik. Lalu bubur itu adalah kurikulum, materinya. Ya. Lalu cara nyuapi, nah inilah yang disebut dengan metode. Ya. Di dalam kaidah bahasa Arab itu, pendidikan Islam itu, ada ungkapan bahwa at-thariqah ahammu minal maddah, bahwa metode itu lebih penting dari materi. Artinya apa? Artinya bubur itu dibandingkan dengan cara ndulangnya, itu lebih penting cara ndulangnya. Walaupun mungkin buburnya tidak begitu enak menurut anak itu ya. Tapi kalau cara ndulangnya pinter, bisa masuk ke dalam perut anak itu. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Antara lain oleh situasi dan kondisi. Misalnya saya sering ya, melihat ibu-ibu itu ada di jembatan layang Lempuyangan. Kamu kalau yang pernah naik kereta api tahu itu di jembatan Lempuyangan di jembatan layang ya Lempuyangan itu di situ ada rel kereta api, ada stasiun kereta api, lalu juga banyak motor yang lewat, ada truk, ada bis, ya. Juga yang di atas itu banyak lewat pesawat terbang. Nah, itu kalau di situ biasanya ibu-ibu kalau sore-sore ya, menyuapi anaknya itu sambil menunjuk-nunjuk itu pesawat. Lalu nggak terasa anaknya melihat pesawat ke atas, ibunya memasukkan sendok yang isi makanan, yang isi nasi ke mulut anaknya, bleng. Sudah, ya anaknya nggak sadar kalau dikasih makan. Ya, itulah pandainya ibu dalam menyuapi anaknya. Cara menyuapi itu namanya metode. Begitu. Mungkin bagi ya mahasiswi ini nanti kalau punya suami, ya, masakannya sebenarnya kurang begitu enak. Masak soto kurang begitu enak. Tapi kalau disajikan misalnya ya di taman, di kebun, ya kemudian dikasih bunga di situ, sebelumnya juga ya istrinya berhias, gimana mas masakan saya, oh kata suaminya
sambil melihat istrinya yang cantik itu, dia bilang enak, 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 ya, padahal sebenarnya kurang enak juga. Itu karena pandainya cara penyajiannya, metodenya. Coba kalau misalnya walaupun masaknya enak, soto enak, tapi disajikan di pespot. Ya, pespot itu tempat orang sakit di rumah sakit kencing itu ya, tempat kencing di rumah sakit itu namanya kan pespot. Walaupun enak, jadinya tidak enak karena apa? Cara penyajiannya yang salah. Itulah tentang metode, ini penting sekali. Maka kita mesti harus memperhatikan metode ini. Nah, dalam memilih metode harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, metode harus dapat membangkitkan motivasi, minat, atau gairah belajar anak didik. Ya, tadi sudah saya berikan contoh ya. Bagaimana supaya minatnya tumbuh. Kalau hanya dengan ceramah saja, tanpa ada metode at-tarhib wa tarhib, ya, metode memberikan ancaman dan ganjaran, ya kurang tepat. Ya, jadi perlu ada hadiah-hadiah juga. Ya. Lalu yang kedua, metode harus dapat menjamin perkembangan kepribadian anak didik. Jangan sampai metode yang pas untuk anak-anak ya dengan nyanyian misalnya, diterapkan untuk mahasiswa, ya nanti mahasiswa akan merasa tersinggung kepribadiannya. Saya sudah besar, sudah mahasiswa, masa disuruh nyanyi bintangku ada bintang kecil misalnya. Ya, ini kurang tepat. Lalu yang ketiga, metode harus dapat memberikan kesempatan bagi anak didik untuk mewujudkan hasil karya. Misalnya metode mandiri ya, kerja sendiri, itu menggambar. Menggambar, kemudian nanti hasil karyanya itu dinilai dan dipuji. Wah, itu bagus. Lalu yang keempat, metode harus dapat merangsang keinginan anak didik untuk belajar lebih lanjut, ya, melakukan eksplorasi dan inovasi. Nah, jadi perlu sekali ini ya, kita melihat seperti itu. Maka sekarang dikembangkan nanti ada namanya PAIKEM. Nah, PAIKEM itu pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Ya, ini termasuk metode juga. Yang kelima, metode harus dapat mendidik murid dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. Misalnya kita sedang mengajar anak SD, ya, sedang melatih hitung berhitung. Nah, misalnya hitung berhitung. Nah, coba sekarang anak-anak nanti kamu pulang ke rumah, ya, dihitung berapa jumlah pohon yang ada di belakang rumah kamu. Terus berapa jumlah pohon yang ada di depan rumah kamu. Di samping kanan berapa, samping kiri berapa, kemudian coba kamu jumlah. Nah, nanti anak pulang ya mau mencoba untuk mengembangkan usaha sendiri. Gitu. Itu tidak hanya pohon, ya, bisa juga burung, ya, bisa juga ayam, ya, juga apalah hewan-hewan yang ada di sekitar rumah itu. Yang keenam, metode harus dapat meniadakan penyajian yang bersifat verbalistis atau verbalitas, dan menggantinya dengan pengalaman atau situasi yang nyata dan bertujuan. Verbal itu artinya anak hafal tapi tidak mengerti. Nah, itu namanya verbal. Ya. Misalnya kita menerangkan tentang apa ya, tentang sholat. Tentang sholat hanya diterangkan dengan ceramah saja, ya, tentang pentingnya sholat, cara sholat, semuanya pakai ceramah. Ya anak mungkin hafal rukun Islam, rukun sholat, ada berapa, hafal dia. Tapi begitu dia disuruh sujud, nggak tahu dia sujud itu seperti apa. Itu namanya dia berpengetahuan verbalitas. Yang ketujuh, metode harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap utama yang diharapkan dalam kebiasaan cara bekerja yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting sekali ini. Metode, tadi saya ulang lagi, yang ketujuh,
Metode harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap utama ya, yang diharapkan dalam kebiasaan cara bekerja yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita mengajarkan tentang doa mau makan, ya diterapkan bagaimana cara makan yang baik. Ya, kemudian dalam posisi yang bagus, kita membaca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar misalnya. Ah, ini cara mengajar itu bisa dipraktekkan saat anak makan bersama misalnya. Ya. Yang terakhir untuk hari ini saya sampaikan mengenai faktor-faktor memilih metode itu harus apa yang diperhatikan. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ya. Tujuannya apa? Misalnya anak bisa sholat. Jangan sampai anak bisa sholat kok dengan ceramah yang nggak pas. Harus dengan metode demonstrasi. Ya, bagi anak yang tidak bisa kemudian belum paham ya dengan menggunakan metode tanya jawab. Ya. Anak bisa baca Quran dengan baik ya, metodenya apa? Metodenya latihan, kemudian juga praktek langsung ya, membaca khom, membaca do, membaca kol-kolah seperti apa gitu. Jangan hanya menggunakan ceramah dan tanya jawab ya. Kemudian yang kedua, materi pembelajaran yang diberikan itu berpengaruh terhadap pemilihan metode nanti. Ya. Mengajarkan rukun Islam yang 5 itu mungkin menggunakan metode kalau buat anak-anak ya metode ceramah maksud saya. Kalau untuk anak-anak usia TK ya dengan nyanyian mungkin lebih pas ya. Sebutkan rukun Islam yang pertama syahadat, sebutkan rukun Islam yang kedua sholat, ketiga berpuasa, keempat bayar zakat, kelima pergi haji naik pesawat, ngeng-ngeng. Wah, itu anak-anak TK senang sekali dengan materi untuk menghafal rukun Islam yang 5. Tapi kalau untuk mahasiswa ya tentu saja tidak pas. Ini yang saya berikan contoh untuk yang ekstrim-ekstrim aja. Lalu guru yang akan menggunakan, guru yang tidak pandai ceramah ya jangan banyak-banyak menggunakan ceramah. Tapi saya punya teman ya, menarik sekali itu. Dia itu sebenarnya tidak bisa ngomong materi macam-macam metode dan juga mungkin ada pendekatan apa, strateginya bagaimana. Begitu ya. Oke, kita sampai sekarang. Sampai di sini aja dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.